اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Juga salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga segenap keluarganya, para sahabatnya, juga umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tema pembahasan kita pada pagi hari ini adalah kita akan membahas berkaitan dengan hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari perputaran waktu dan pergantian hari atau pergantian bulan, bahkan pergantian tahun. Karena memang alhamdulillah momennya, gitu, barangkali momennya tepat sekali, karena alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di tanggal 3 Muharram, yang berarti ini merupakan awal bulan dari tahun yang baru, Pak, ya, yaitu tahun 1447 Hijriyah, di mana barangkali kemudian momen ini menjadi momen yang tepat untuk kita merenungi dan membahas tema ini, sekaligus juga mentadabburi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang begitu banyak sekali. Dan sebelum kita masuk dalam tema pembahasan kita, tentu sebagai seorang muslim kita harus meyakini, Pak, ya, bahwa tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam kehidupan dunia ini melainkan pasti ada hikmah di baliknya. Ini di antara hal yang harus diyakini oleh seorang muslim. Jadi apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah perintahkan, bahkan sampai pun yang Allah larang, pasti itu semua ada hikmah. Pasti itu semua ada tujuan, ada pelajaran yang bisa kita petik dari itu semua. Makanya di antara nama Allah itu adalah Al-Hakim, yaitu yang maha bijaksana atau yang maha penuh hikmah. Begitu juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu pernah mengatakan dalam kitabnya Syifa'ul Alil, bahwa kata beliau, tidaklah Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu, la yaf'alu syai'an abatha, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukan sesuatu sia-sia tanpa tujuan, wala li ghairi ma'nan wa maslahah, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu tanpa maslahat dan tanpa makna tujuan. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Sehingga segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Perintah Allah pasti ada hikmahnya. Larangan Allah juga ada hikmahnya. Kenapa Allah larang ini? Itu ada hikmahnya semua. Termasuk di dalamnya adalah perputaran waktu. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari demi hari berganti, waktu terus berputar, tahun demi tahun. Pasti ada hikmah di situ. Pasti ada hikmah, ada pelajaran yang bisa dipetik oleh setiap manusia. Dan hal itu sudah langsung ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat ke-62. Jadi memang berkaitan dengan apakah dari pergantian waktu ini ada hikmah, ada pelajaran yang bisa dipetik, maka jawabannya ada. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan langsung dalam Al-Qur'an. Di antara dalam surat Al-Furqan, yang mungkin barangkali ayat ini, Pak, ya, yang menjadi topik utama kita. Dalam surat Al-Furqan ayat 62, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadzakkara aw arada syukura. Ini ayat yang luar biasa, Pak, ya.
Dalam surat Al-Furqan ayat 62 Allah mengatakan wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan siang dan malam ini silih berganti. Setelah siang datang malam, setelahnya siang lagi gitu Pak ya. Jadi kata Allah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan siang dan malam ini silih berganti untuk apa? Liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk barang siapa yang mau mengambil pelajaran. Jadi yang pertama memang Allah katakan liman arada ayyadzakkara. Barang siapa yang mau mengambil pelajaran. Jadi Allah jadikan siang dan malam silih berganti. Pertama tujuannya untuk orang-orang mengambil pelajaran. Au arada syukura, atau orang mau bersyukur. Nah, di antara tujuan yang langsung Allah beritahu kepada kita Pak ya. Jadi kadang memang karena hikmah itu kadang ada yang kita tahu, ada yang tidak, kan seperti itu. Jadi kaidahnya adalah segala sesuatu yang Allah takdirkan, Allah perintahkan, Allah larang, pasti ada hikmah. Tapi tidak semua hikmah bisa kita ketahui, itu Pak, itu yang kaidahnya kan. Jadi memang semua ada hikmahnya, tapi tidak semua hikmah bisa kita ketahui. Nah, adapun dari perputaran waktu ini ada hikmahnya, ada. Dan Allah sebutkan. Jadi kita tidak perlu lagi mencari tahu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan langsung dalam Al-Qur'an ini ayat 62 surat Al-Furqan. Di antara hikmah tujuannya Allah jadikan siang malam silih berganti, waktu terus berputar adalah untuk mengambil pelajaran. Au arada syukura, atau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ini di antara dua tujuan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kenapa ada pergantian hari? Kenapa ada pergantian bulan? Kenapa ada pergantian tahun? Nah, maka pertanyaannya kemudian adalah apa pelajaran itu? Nah, pelajaran itu apa? Nah, pelajaran ini di ayat yang lain itu Allah Subhanahu wa taala katakan memang hanya bisa dipetik oleh orang-orang yang mau merenung. Jadi Allah katakan di balik pergantian waktu ada pelajaran. Nah, pelajarannya ini siapa yang bisa mengambil pelajaran tersebut? Maka di ayat yang lain Allah katakan dalam surat An-Nur di ayat ke-44 Allah katakan yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika laayatin liulil absar. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan siang dan malam silih berganti. Inna fi dzalika laayat. Sesungguhnya di balik itu semua ada tanda-tanda pelajaran kebesaran Allah liulil absar. Untuk orang yang mau berfikir. Makanya kemudian tema kita ini harapannya gitu Pak ya, kita ingin menjadi orang ulil absar itu, yaitu orang yang mau merenung apa pelajaran di balik ini semua. Apa hikmah yang bisa kita petik, yang kemudian bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena tadi Allah katakan memang ada pelajarannya, cuma pelajaran ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang mau mengerti, orang-orang yang mau merenung, orang-orang yang mau mempelajari. Dan inilah kemudian kenapa kita membahas tema ini gitu Pak ya. Kita pengen mempelajari apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari pergantian hari, pergantian waktu ini. Nah, maka di antara pelajarannya kata para ulama Pak, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari pergantian waktu ini adalah pelajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang paling pentingnya ini. Pelajaran nomor 1 nih. Jadi kalau kita berbicara tentang pelajaran apa yang bisa dipetik dari pergantian hari ini, maka yang pertama adalah pelajaran tentang tauhid. Tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemahakuasaan Allah, dan tentang kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa lihat itu semua? Ya dari fenomena pergantian hari ini Pak. Kalau kita coba merenung, matahari dan bulan yang menjadi sumber siang malam gitu Pak ya, itu kan bukanlah makhluk yang kecil. Matahari, kalau seandainya kita coba merenung tentang matahari saja, matahari itu kan luar biasa beratnya.
Kalau dibandingkan dengan bumi, itu berkali-kali lipat. Bahkan dikatakan dalam beberapa sumber, itu matahari itu, jadi besarnya matahari, itu sama dengan 1,3 juta bumi. Jadi bumi itu dikalikan 1,3 juta, dikumpulkan, nah itulah sebesar matahari itu. Belum lagi kalau kita bandingkan luasnya, pasti lebih besar lagi, berkali-kali lipat. Dan bulan juga bukan sesuatu yang kecil, walaupun dia lebih kecil daripada bumi, tapi kan dia juga adalah makhluk yang besar. Tapi dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka silih berganti, terbit terbenam. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka seperti melayang di langit tanpa tali, tanpa tiang. Belum lagi kalau kita lihat awannya, Pak ya, awan yang begitu berat. Awan itu berat, Pak ya. Ratusan ton beratnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya meletakkan makhluk-makhluk ini di langit, melayang tanpa bantuan apapun, dan silih berganti, dan tidak pernah bertabrakan sama sekali. Bulan dan matahari tidak pernah bertabrakan. Di mana itu semua menunjukkan kepada kita bahwa berarti alam semesta ini ada yang mengatur, ada yang mencipta, ada yang menciptanya. Dan pasti luar biasa penciptanya. Karena makhluk yang sebesar itu saja bisa dengan teratur rapih, silih berganti, dan itu tidak berlangsung cuma hari ini gitu, tapi berjuta-juta tahun yang lalu. Bahkan sebelum kita lahir, matahari dan bulan sudah ada terlebih dahulu. Zaman Nabi sudah ada matahari dan bulan. Itu berjalan sudah jutaan tahun yang lalu. Dari pertama kali Allah menciptakan langit, matahari dan bulan, itu semua mereka berjalan dengan teratur, silih berganti. Bahkan Allah katakan apa dalam surat Yasin, ya? Kata Allah Subhanahu wa taala dimulai dari ayat ke-37. Allah katakan, "Wa ayatul lahumul lail." Dan tanda kebesaran Allah untuk manusia itu di antaranya malam. Lihatlah, perhatikan malam, kata Allah, "Wa ayatul lahumul lail." Dan tanda kebesaran Allah untuk manusia itu di antaranya adalah malam hari. Naslakhu minhun nahar fa idahum muzlimun. Bagaimana matahari itu tiba-tiba seakan-akan dia memakan sinar siang gitu, ya. Jadi siang yang terang benderang, tiba-tiba ketika datang malam gelap tiba-tiba. Fa idahum muzlimun. Itu luar biasa, Pak. Jadi yang terang seperti ini tiba-tiba ketika malam jadi gelap semua. Itu tanda, kata Allah, itu adalah tanda untuk mereka manusia. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan lagi selanjutnya di ayat 38 masih dalam surat Yasin. Kata Allah, "Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim." Dan matahari dia beredar dengan sesuai takdirnya yang telah Allah tetapkan. Dzalika taqdirul azizil alim. Ini adalah ketentuan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazil. Begitu juga bulan. Kami jadikan dia punya beberapa fase, ya, dari awal hilal. Karena bulan itu berubah, ya, dari awal hilal. Nanti lama-lama semakin besar di tengah jadi purnama. Hatta ada kal urjunil qadim, sampai di akhir bulan kata Allah Subhanahu wa taala dia balik lagi jadi bulan sabit. Di bulan tuh ada fasenya gitu, ya. Jadi ketika pertama kali bulan terlihat itu hilal aja, bulan sabit kecil. Nanti lama-lama di tengah bulan jadi purnama, nanti jadi bulan sabit lagi, kan gitu, Pak. Itu adalah perputaran bulan. Dan Allah katakan di ayat 40-nya, "Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan matahari tidak akan pernah bisa menyusul bulan, dan malam pun tidak pernah bisa menyusul siang kecuali sesuai aturannya. Wa kullun fi falaki yasbahun. Dan itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah di garis edarnya masing-masing. Udah. Jadi Allah katakan dalam surat Yasin ini jelas bahwasannya pergerakan matahari dan bulan, pergantian mereka terbit terbenam siang dan malam, itu semua adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mestinya orang yang merenungi itu dia bisa sadar, faham, oh ternyata makhluk yang sebesar itu bisa dengan teratur, silih berganti, tidak bertabrakan, berarti penciptanya lebih besar. Yang mengaturnya Maha Kuasa.
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mestinya kalau orang beriman, orang beriman kalau merenung dia langsung tahu. Bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah Maha Esa. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau kita lihat dalam surat Al-An'am dimulai dari ayat 75 Pak ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim mengenal Allah. Dalam surat Al-An'am dimulai dari ayat 75. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami tampakkan kepada Ibrahim tanda-tanda kebesaran kami di langit dan di bumi. Waliyakuna minal muqinin, agar dia menjadi orang yang yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, cerita Nabi Ibrahim kemudian meyakini Allah sebagai Tuhan itu adalah ketika Allah menampakkan kepada Nabi Ibrahim tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi. Bagaimana ceritanya? Nah, Allah teruskan di ayat 76-nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi." Jadi ketika malam datang, maka Nabi Ibrahim itu melihat bintang yang begitu indah, berkelap-kelip. Ra'a kaukaban. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala hadza rabbi. Barangkali sesuatu yang indah di langit ini adalah Tuhanku. Jadi Nabi Ibrahim merenung ya, sebagai orang yang berakal memang. Jadi ketika malam datang, Nabi Ibrahim melihat ada bintang, maka dia mengatakan qala hadza rabbi. Oh, ini adalah Tuhanku. Falamma afala. Tapi kemudian ketika siang datang, bintang hilang ternyata. Falamma afala, afala itu hilang ketika terbenam. Ketika siang datang, bintang juga hilang, tidak kelihatan. Qala la uhibbul afilin. Maka Nabi Ibrahim sadar, oh saya nggak suka. Tidak mungkin Tuhan itu hilang. Tidak mungkin Tuhan itu bisa hilang. Maka keesokan harinya lagi Allah katakan lagi dalam ayat berikutnya 77, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Di malam berikutnya Nabi Ibrahim melihat ada bulan yang terang juga Pak ya, qamar. Falamma ra'al qamar bazighan, ketika dia lihat bulan yang purnama terang di atas langit, qala hadza rabbi, oh barangkali ini yang Tuhanku, ini lebih besar gitu Pak ya, daripada bintang, terlihat lebih besar daripada bintang. Falamma afala, tapi lagi-lagi sama, ketika siang datang bulan terbenam, nggak ada lagi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Nabi Ibrahim mengatakan, kalau seandainya Rabbku tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka aku akan menjadi orang sesat kalau meyakini bulan sebagai itu Tuhan. Akhirnya dia sadar, bukan bulan, Tuhanku. Baru ketika siang datang, nah dia lihat matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Di ayat 78-nya dikatakan ketika siangnya Nabi Ibrahim melihat matahari. Maka Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi hadza akbar. Oh barangkali ini Tuhanku, yang lebih besar daripada bulan, daripada bintang. Falamma afalat. Tapi lagi-lagi matahari walaupun besar, walaupun lebih besar daripada bulan yang tadi malam, dia juga hilang gitu ya. Ketika malam hilang matahari, terbenam. Falamma afalat, maka ketika terbenam matahari, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka Nabi Ibrahim sudah mulai sadar, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Dan kemudian di ayat 79-nya Nabi Ibrahim mengikrarkan bahwa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wama ana minal musyrikin. Bahwasannya pada hari ini aku tahu Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aku serahkan semua wajahku untuk yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wama ana minal musyrikin, dan aku tidak akan termasuk ke dalam orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi bagaimana kisah Nabi Ibrahim ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau orang mau merenung saja bagaimana luar biasanya makhluk-makhluk yang besar di langit itu,
dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan silih berganti, maka orang itu akan tahu bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala. Otomatis akan tahu bahwa berarti makhluk yang sebesar ini saja teratur dengan rapi, berarti ada yang mengaturnya, ada yang menciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dialah pasti yang berhak untuk disembah. Karena itu sudah menjadi istilahnya dalil pasti gitu ya. Dalil pasti bahwa yang berhak disembah itu adalah yang punya kuasa lebih besar, kan gitu Pak ya. Makanya dulu juga diceritakan dalam soal Baqarah kisah Nabi Ibrahim yang juga berdebat dengan Raja Namrud Pak, di ayat 258 dengan Raja Namrud. Di mana Raja Namrud ini adalah raja yang kafir, dia mengaku sebagai Tuhan juga, seperti Fir'aun. Maka Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 258, kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Jadi tidakkah engkau ingat tentang bagaimana kisah perdebatan Nabi Ibrahim tentang Tuhan ketika dia berhadapan dengan orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah, yaitu Raja Namrud. Nah, perdebatannya, kata Allah Subhanahu wa taala, idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Nabi Ibrahim menyampaikan dalil yang pertama. Wahai Namrud, kamu bukan Tuhan, tapi Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah bisa menghidupkan dan mematikan, kamu nggak bisa. Maka Raja Namrud masih bisa menjawab ya. Raja Namrud bilang, qala ana uhyi wa umiit. Kata siapa? Kata Raja Namrud, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Di mana dia panggil dua orang gitu Pak ya. Satu dia bunuh, satu dia biarkan. Dia kata Raja Namrud, saya bisa, saya biarkan orang ini hidup, saya suruh orang ini mati, saya bisa. Itu kata Namrud. Baru Nabi Ibrahim pindah ke dalil yang kedua ya Pak ya. Qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau begitu wahai Namrud, kalau kamu mengaku Tuhan, sekarang Tuhanku Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari di arah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau kamu betul-betul Tuhan, coba matahari terbitkan dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Allah katakan apa? Maka terdiamlah orang kafir. Fabuhit, itu diam ya, nggak bisa berkata-kata lagi, terdiam. Maka di sini jelas ya bahwa di antara bukti yang sangat telak yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, dan hanya Allah yang berhak disembah adalah bagaimana pengaturan alam semesta ini. Makanya Raja Namrud pun terdiam, gitu ya, karena dia tahu dia nggak bisa mengatur pergerakan matahari, dia nggak bisa mengatur pergerakan bulan. Sehingga ketika Nabi Ibrahim bilang begitu, Raja Namrud langsung diam. Fabuhital ladzi kafar, diam dia langsung. Karena dia betul-betul udah nggak bisa jawab lagi gitu ya. Kalau tadi yang pertama dia masih bisa jawab, tapi ketika pindah ke topik alam semesta, udah dia nggak bisa. Karena memang ini adalah dalil yang telak, bukti telak bahwasanya Allah adalah Maha Kuasa dan Allah yang berhak disembah. Makanya kemudian di situ langsung diam. Raja Namrud langsung diam. Makanya kemudian Allah juga katakan dalam surah Al-Baqarah Pak ya. Jadi menunjukkan bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta ini seharusnya membuat orang itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah di ayat yang lain dimulai dari ayat 163. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. La ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian Allah katakan di ayat 164-nya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Nah, mana buktinya Allah Maha Esa? Maka Allah jelaskan di ayat setelahnya ya. Sesungguhnya buktinya adalah dalam penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, dalam pergantian siang dan malam. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, begitu juga kapal-kapal yang bisa mengambang di lautan. Itu juga tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fahya bil arda ba'da mautiha. Begitu juga air hujan yang Allah turunkan, yang dengannya Allah hidupkan tumbuhan-tumbuhan di muka bumi ini setelah dia mati. Wa batsa fiha min kulli dabbah. Begitu juga Allah berikan kehidupan di setiap makhluk di muka bumi ini. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari baina samai wal ard. Begitu juga tiupan angin, gitu ya. Jalannya awan yang begitu berat yang dengan mudah berjalan di atas langit, la ayatil liqaumi yaqilun. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang yang berakal. Maka ini pelajaran yang pertama, pelajaran yang paling penting. Jadi kalau seorang merenung bagaimana penciptaan alam semesta, khususnya perputaran waktu dalam tema kita ini, maka kita akan tahu insyaallah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, bahwa ada pencipta yang mengatur ini semua. Belum lagi kalau kita bicara tentang perbedaan malam, Pak ya. Kadang malam dan siang itu kan berbeda. Mungkin bulan ini malamnya agak lama. Apalagi kalau di negara-negara yang punya 4 musim, Pak ya. Itu kadang ada malamnya yang 8 jam, kadang 12 jam, kadang ada siangnya agak lama. Itu bisa Allah Subhanahu wa taala atur. Luar biasa di muka bumi ini. Di sini malam, di sana siang, semua ada. Dan itu semua Allah atur luar biasa, teratur rapih. Tidak ada sama sekali tabrakan bulan dan matahari, nggak ada. Sehingga menunjukkan bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini, Pak, ini pelajaran yang pertama. Dan itulah yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengenal Allah Subhanahu wa taala, di antara caranya adalah dengan merenung tadi, merenung bagaimana matahari dan bulan. Maka tadi kembali kepada firman Allah dalam surat Al-Furqan tadi ayat 62, bahwa Allah jadikan siang dan malam saling berganti liman arada ayyadzakkar, barang siapa yang mau mengambil pelajaran. Maka pelajaran yang pertama adalah tauhid. Sehingga kalau orang merenung, dia akan yakin dan dia insya Allah tidak akan pernah berbuat syirik, ya. Karena dia tahu siapa yang dia sekutukan. Kenapa dia harus menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu kalau tidak punya kuasa apa-apa? Sementara Allah Subhanahu wa taala kuasanya luar biasa, gitu ya, sampai bisa menjadikan pergantian hari dan bulan. Ini pelajaran yang pertama. Nah, pelajaran yang kedua, Pak, di antara pelajaran yang lain yang dikatakan oleh para ulama dari perputaran waktu ini, pergantian hari, adalah pelajaran tentang ketidakabadian. Jadi kita juga belajar dari pergantian siang dan malam ini tentang kefanaan, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang abadi. Dari mana kita bisa mengambil pelajaran ini? Ya dari terbit dan terbenamnya matahari. Bagaimana kita lihat di siang hari, matahari begitu luar biasa, Pak ya, menerangi semua pelosok yang ada di bawahnya. Tapi ketika malam tiba, matahari hilang. Sehingga matahari yang luar biasa memiliki sinar yang bisa menerangi begitu luas bumi di bawahnya, tetap dia akan hilang. Ada waktunya, gitu ya. Ada waktunya dia harus hilang. Begitu juga bulan yang indah barangkali, ada waktunya hilang. Bulan Ramadan yang barangkali adalah bulan yang mulia, gitu ya. Ada waktunya dia hilang, dia pergi. Jadi dari pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun, terus berjalan waktu, maka itu mengajarkan kepada kita ketidakabadian, kefanaan. Bahwa semua yang ada dalam kehidupan dunia ini itu fana. Makanya Allah katakan kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini itu adalah fana. Tidak ada yang abadi. Maka ini semua menunjukkan kepada kita bahwa kalaulah matahari yang begitu luar biasa besar, berat daripada muka bumi, itu saja bisa hilang, gitu ya. Ada waktunya, dia harus terbit, kapan dia harus terbenam. Maka apalagi kita makhluk yang kecil seperti ini. Makanya seringkali Allah Subhanahu wa taala ingatkan apa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa semua yang berjiwa itu, tidak hanya manusia, semua yang berjiwa di muka bumi ini pasti akan merasakan kematian. Dan ayat ini itu Allah katakan 3 kali dalam Al-Quran, Pak ya.
Jadi seakan-akan Allah terus mengulang kepada kita, ngingetin bahwa semua kalian itu ada ajalnya, semua kalian itu akan mati. Allah katakan 3 kali dalam surat Ali Imran di ayat 185. Kemudian juga Allah katakan lagi di surat Al-Anbiya ayat 35. Dan Allah katakan lagi dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Jadi kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan mati, itu Allah sebutkan 3 kali. Ali Imran 185, kemudian Al-Anbiya ayat 35, dan Al-Ankabut ayat 57, 3 kali. Jadi bukan cuma sekali, Pak ya. Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan 3 kali kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa semua yang berjiwa, termasuk manusia, termasuk kita ini, pasti akan merasakan kematian. Dan itu yang diajarkan dari pergantian hari ini. Bahwa hari-hari, bulan-bulan saja ada waktunya, apalagi kita. Apalagi kita, semua ada waktunya. Dan masalahnya gitu Pak ya. Masalahnya adalah manusia kalau dia sudah sampai pada waktunya bukan selesai gitu aja. Tapi ada pertanggungjawaban. Makanya yang menarik gitu Pak ya, dari 3 ayat tadi, Ali Imran, Al-Anbiya, dan Al-Ankabut, itu yang paling menarik itu kalau kita lihat dalam surat Al-Anbiya-nya. Dimulai dari ayat sebelumnya, itu 34. Jadi 34 dan 35 Pak ya, dalam surat Al-Anbiya. Itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Dimulai dari ayat 34-nya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Afa in mitta fahumul khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa tidak ada satu orang pun sebelummu yang kami jadikan dia abadi. Dan Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Tidak ada satupun orang, wahai Muhammad, sebelum kamu yang kami jadikan dia abadi. Nggak ada. Mau dia orang baik, mau dia orang jahat, semuanya mati. Ya Pak ya. Nabi Adam wafat. Orang-orang baik para nabi dan rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, semua wafat. Orang-orang jahatnya pun sama, Fir'aun, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut, semua mati. Makanya Allah ingatkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Tidak ada sebelum kamu satu manusia pun yang hidup abadi, itu enggak ada. Termasuk orang-orang yang mencela. Karena di sini dalam ayat ini Nabi sedang menghibur, Pak ya. Nabi itu sedang menghibur Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan tekanan, celaan dari orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu selalu mencela Rasulullah, selalu menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi hibur Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ketahuilah bahwa tidak ada satupun orang sebelum kamu yang hidup abadi. Afa immitta fahumul khalidun. Bahkan kalaupun engkau mati wahai Muhammad, apakah orang-orang yang menzalimi kamu itu akan hidup? Enggak, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua akan mati juga. Engkau wahai Muhammad dan juga orang-orang yang menzalimimu semua akan mati. Baru Allah katakan di ayat setelahnya, Pak, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan kesenangan dan juga kesedihan dalam kehidupan dunia ini. Tsumma ilaina turja'un. Allah katakan, dan kemudian nanti kalian semua akan kembali kepada kami untuk kami mintai pertanggungjawaban. Jadi Nabi itu Allah menghibur Nabi, Pak ya, dalam ayat ini sebenarnya. Jadi ketika Nabi merasa tertekan dengan kezaliman orang-orang kafir Quraisy, Allah katakan, kalian semua nanti mati. Engkau wahai Muhammad dan orang-orang kafir Quraisy ini nanti akan mati semuanya dan akan kembali kepada kami, kami yang akan membalas, kami yang akan mengadili. Jadi Allah menghibur Rasulullah. Nanti pembalasannya ada pada hari kiamat. Kalau kamu merasa sedih dalam kehidupan dunia ini, merasa terzalimi, nanti akan dibalas pada hari kiamat. Tapi tadi Pak ya, Allah katakan tidak ada satupun orang yang hidup abadi.
Sehingga makanya kemudian di sini menjadi bahan renungan juga buat kita. Bahwa orang baik saja, bahkan Rasulullah saja wafat, apalagi kita Pak ya. Dan tadi kalau kita wafat bukan berarti selesai. Tsumma ilaina turja'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah mengingatkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Jadi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aqbalatid dunya mudbirah. Bahwasannya dunia ini semakin hari semakin menjauhi kita. Wa aqbalatid dunya muqbilah, wa aqbalatil akhirah muqbilah. Sementara akhirat semakin hari semakin mendekat kepada kita. Maka kata Ali bin Abi Thalib, walikulli minhuma banun. Dan masing-masing dari keduanya, dunia dan akhirat, itu memiliki anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, orang-orang yang fokus terhadap akhirat. Wa la takunu min abna'id dunya. Jangan kalian jadi anak-anak dunia, orang-orang yang fokus terhadap dunia saja. Kenapa? Kata Ali bin Abi Thalib, fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Karena ketika kita di dunia sekarang nih, ini tempat kita untuk beramal, memperbanyak amal, dan belum ada hisab, belum ada perhitungan. Wa ghadan, tapi kalau kita sudah wafat, kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hisabun wa la 'amal. Maka yang tersisa hanya hisab. Tidak lagi ada kesempatan beramal. Jadi Ali bin Abi Thalib ingatkan kepada kita bahwa kita ini fana, kita ini nggak abadi sama sekali. Semakin hari, jadi semakin hari itu berganti, semakin tahun itu berganti, maka artinya perjalanan kita kepada akhirat semakin dekat. Umur kita semakin berkurang. Makanya kemudian kata Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian orang yang fokus terhadap akhirat, perbanyak amal. Karena pada kesempatan kita hidup ini, nah itulah kesempatan kita beramal. Tapi kalau sudah wafat, sudah sampai ajalnya, hisabun wala amal. Hanya akan ada hisab, pertanggungjawaban. Tidak lagi ada kesempatan untuk beramal. Ini pelajaran yang luar biasa Pak ya. Pelajaran yang luar biasa yang kedua ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala di balik perputaran waktu ini mengajarkan kepada kita ketidakabadian. Bahwa semuanya akan ada batas akhirnya. Termasuk kita Pak ya. Ini pelajaran yang kedua. Nah yang ketiga, persis dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di topik utama kita, yaitu surat Ali Imran tadi Al-Furqan ayat 62, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukur. Nah, yang kedua adalah untuk bersyukur. Pelajaran agar kita semakin bersyukur. Ini yang ketiga. Jadi setelah tadi pelajaran yang pertama adalah pelajaran tentang keesaan Allah, tauhid, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga bagaimana pelajaran tentang kefanaan, ketidakabadian. Yang ketiga, maka pergantian waktu semakin hari itu mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, Pak? Karena kalau kita renungi lagi-lagi nikmat Allah itu luar biasa, Pak ya. Bahkan kalau Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 18, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah bisa kalian menghitungnya. Karena memang begitu banyak nikmat. Dan kalau kita lihat dari pergantian hari gitu Pak ya. Kita lihat matahari. Matahari itu nikmat yang luar biasa Pak ya. Mungkin kalau orang yang tidak merenung, dia akan melihat matahari ya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala biasa saja. Tapi kalau kita coba merenung, berpikir bagaimana nikmat yang luar biasa dari matahari, itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah nikmat yang mungkin jarang sekali orang itu menyadarinya adalah nikmat terang, Pak. Nikmat sinar ini. Di mana dengan sinar matahari itu kan tidak ada lampu di dunia ini yang bisa menerangi seperti sinar matahari, nggak ada. Dan dengan adanya sinar matahari, orang-orang bisa mengais rezeki,
Ibu-ibu barangkali bisa menjemur pakaiannya yang kita pakai sehari-hari, itu kan semua karena sinar matahari. Itu nikmat yang mungkin baru terasa kalau kita coba merenung, Pak ya. Bayangkan kita saja kadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendung 2-3 hari. Kadang sudah ada yang mengeluh, Pak ya, tentang jemuran yang tidak kering-kering. Kan kadang kita ngeluh, Pak ya. Sepatu anak, wah ini susah jemurnya nih, nggak kering. Baru kita sadar ternyata sinar matahari itu nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita coba merenung lebih dalam. Bagaimana matahari itu kan adalah salah satu, sinar matahari adalah salah satu yang sangat dibutuhkan dalam fotosintesis, Pak ya. Barangkali masih ingat kita fotosintesis, yaitu di mana tumbuhan itu menyerap karbon dioksida, kemudian dia mengeluarkan oksigen kan. Dan oksigen itu untuk siapa, Pak? Untuk kita bernafas. Lagi-lagi dengan bantuan sinar matahari. Jadi secara tidak sadar kita bernafas dengan oksigen ini. Oksigen itu kan dihasilkan dari tumbuhan pada siang hari itu. Di mana lagi-lagi itu butuh dengan sinar matahari. Lagi-lagi nikmat. Nikmat yang luar biasa. Sehingga makanya tadi tidak salah Allah katakan Allah jadikan siang dan malam silih berganti agar orang itu mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan dia merenung, dia bisa menyadari bagaimana besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita lihat tadi dari luar, Pak ya. Belum lagi kalau kita lihat makhluk yang lain atau nikmat Allah yang lain dalam diri kita sendiri. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kalian melihat dalam diri kalian sendiri? Kalau kita perhatikan dari kita oksigen tadi. Oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan di siang hari melalui sinar matahari, itu kan dihirup oleh kita. Dan yang menghirup itu apa, Pak? Organ tubuh kita, Pak? Paru-paru. Paru-paru kita itu berapa kali dalam sehari kira-kira, Pak, mengembang kempis? Kan paru-paru itu kembang kempis, Pak ya. Dia menghirup udara. Berapa kali kira-kira, Pak, dalam sehari? Ada nggak paru-paru itu istirahat, Pak? Nggak ada. 24 jam. 24 jam. Paru-paru kembang kempis, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. 24 jam. Dan itu kalau saya sempat pernah cari gitu, Pak ya, searching bahwa manusia normal itu minimal 1 menit itu 12 kali paru-paru itu kembang kempis, 12 sampai 20 kali. Ya, kalau menurut internet, Pak ya. Jadi manusia dewasa normal itu, yang normal gitu, Pak ya, itu dalam 1 menit itu bisa 12 sampai 20 kali paru-parunya mengembang kempis dalam 1 menit. Jadi kalau kita katakan minimal 12 tadi, Pak ya, jadi 12 dalam 1 menit, maka dalam 1 jam saja 60 menit itu paru-paru sudah 720 kali dalam 1 jam. Itu 720 kali paru-paru itu mengembang kempis dalam 1 jam. Kalau dalam 1 hari kita kalikan 24, maka dalam sehari paru-paru sudah 17.280 kali kembang kempis, Pak ya. Jadi kita hitung 17.000 dalam 1 hari. Dan kalau kita kalikan setahun gitu, Pak ya, 360 hari, maka paru-paru itu minimal, orang sehat itu minimal dalam setahun sudah 6.220.800 kali paru-paru kembang kempis dalam setahun, Pak. Sekarang kita kalikan usia kita masing-masing. Jadi kalau seandainya usianya katakanlah 20 tahun gitu, Pak ya, itu sudah 124 juta kali. Dan itu terus setiap hari kan dia begitu terus, nggak pernah berhenti, Pak ya. Itu baru kita menghitung paru-paru. Kalau kita geser sedikit ke jantung, jantung itu per menit berapa kali, Pak? Kalau berdasarkan di sini, Pak ya, berdasarkan keterangan di internet itu sekitar 1 menitnya itu sekitar 100.000 kali jantung itu berdetak. 1 menit 100.000 kali. Berarti gitu, Pak ya, kalau 1 jam dikalikan 60 berarti 6 juta kali. 1 jam itu jantung 6 juta kali berdetak. 1 jam. Kalau dikalikan 24 jam sehari berarti jantung sudah berdetak 144 juta
Minimal 144 juta kali sehari, Pak, jantung itu. Kalau dikalikan setahun 360 hari, maka itu hampir 51 miliar, Pak. Sudah angkanya luar biasa itu. Dikalikan usia kita, lebih banyak lagi pasti. Dan itu luar biasa. Itu setiap hari. Jadi bergantinya hari, bergantinya bulan, bergantinya tahun, semua nikmat tersebut itu selalu berjalan, tidak pernah berkurang sama sekali, tidak pernah berhenti. Bayangkan kalau jantung berhenti, ya sudah wafat orang. Kita saja kalau bekerja kan ada istirahatnya, Pak ya, nggak mau kita kerja 24 jam. Tapi jantung yang Allah kasih itu 24 jam, 24 jam. Kita tidur, dia bekerja. Kita bangun, dia juga berdetak. Belum lagi kalau kita lihat organ-organ tubuh yang lain. Jadi memang benar kata Allah, waktu ini Allah jadikan siang malam berganti, waktu terus berganti. Orang kalau mau merenung itu adalah momen untuk dia bersyukur. Dia sadar begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan selama ini sampai dia hidup. Begitu banyak. Makanya tadi jelas Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu pengen hitung nikmat Allah nggak bakal bisa. Semua nikmat Allah. Makanya kemudian harus bersyukur tadi, Pak ya. Tidak ada yang pantas untuk kita ucapkan syukur kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali syukur itu harus dengan 3 hal, Pak ya. Dengan hati, yaitu meyakini bahwa nikmat yang kita rasakan adalah dari Allah. Yang kedua harus diucapkan berdasarkan firman Allah dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka nyatakanlah. Di antara tafsirnya kata para ulama, misalnya Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, di antara makna ayat ini dan dengan nikmat Rabbmu maka nyatakanlah adalah nyatakan dengan pujian. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur dengan lisan kita. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah bersyukur dengan amal. Yaitu kita jadikan nikmat yang kita rasakan ini sebagai sarana kita melakukan ketaatan. Ini yang paling penting, Pak ya. Bahkan Syekh Utsaimin itu mengatakan asyukru ta'atul mun'im. Inti dari syukur, kata Syekh Utsaimin, itu adalah ketaatan. Ketaatan kepada Allah yang memberikan nikmat. Itu intinya. Jadi kalau orang ada yang bersyukur dengan lisannya tapi dia tidak menggunakan nikmat dalam beramal soleh, itu belum dikatakan bersyukur. Tapi bersyukur yang benar adalah ketika seorang menggunakan nikmat tersebut untuk beramal, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dalilnya? Dalilnya dalam surah Al-Kautsar. Allah katakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya inna kami a'tainakal kautsar, telah memberikan al-kautsar kepadamu wahai Muhammad. Kautsar ini maknanya ada 2, Pak ya. Nikmat yang banyak atau sungai di surga, ada 2 artinya. Dan dua-duanya tidak saling bertentangan, kata Ibnu Katsir. Jadi Allah katakan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Termasuk nikmat itu adalah sungai di surga, yaitu Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu dan menyembelihlah kamu untuk Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Pak ya, bagaimana ayat ini ketika Allah sudah bilang saya sudah kasih nikmat kepadamu yang begitu banyak, maka kamu harus apa? Fasholli. Kamu harus salat. Kamu harus menyembelih. Seakan-akan Allah pengen bilang, saya sudah kasih nikmat kepadamu, maka bersyukurlah dengan cara beribadah. Bersyukur dengan cara taat, salat. Nah, ini dalil kata para ulama tentang bagaimana syukur itu juga harus dibuktikan dengan amal. Orang yang bersyukur adalah orang yang menggunakan nikmat itu untuk amal soleh, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat luar biasa, Pak ya. Jadi kalau kita pengen merenung saja pergantian hari, pergantian tahun, semakin bertambah usia kita renungi bagaimana nikmat yang sudah kita rasakan luar biasa. Ini nikmat yang lampau gitu, Pak ya. Belum lagi nikmat yang sekarang. Bahwa dengan pergantian hari itu juga ada nikmat yang Allah tunjukkan kepada kita, berarti ketika tahun berganti kita masih hidup di situ, berarti Allah Subhanahu wa taala masih kasih
Kesempatan itu nikmat, Pak ya. Nikmat kesempatan. Ini kalau nikmat yang ke depan, Pak, kita lihat ke depan. Kalau tadi nikmat-nikmat yang telah lampau, di berapa kali berdetak jantung kita, berapa kali paru-paru mengembang kempis, yang kemudian kalau kita hitung tadi keluar angka yang luar biasa itu. Ini kan nikmat-nikmat yang sudah terasa. Adapun nikmat yang terasa hari ini dan yang akan datang ketika hari berganti, tahun berganti, kita masih hidup di situ, berarti Allah kasih nikmat kesempatan. Dimana kita tahu nggak semua orang bisa sampai pada hari ini. Tidak semua orang dapat kesempatan untuk masuk pada hari ini. Bulan Muharram, bulan Muharram juga bulan yang spesial juga. Bulan yang penuh dengan ampunan juga, karena di dalamnya ada puasa Asyura, tanggal 10 Muharram nanti, yang menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Sehingga ini kesempatan buat kita. Berarti ada nikmat lagi, nikmat kesempatan. Makanya arada syukur, kata Allah. Kalau seandainya orang mau merenung, maka dia bisa kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang paling penting untuk kita lakukan pada hari ini adalah bersyukur, Pak, bersyukur. Nikmat Allah begitu banyak kepada kita, termasuk nikmat kesempatan. Kita masih dikasih hidup. Kita masih dikasih kesempatan untuk memperbanyak amal, di mana mungkin ada beberapa orang yang tidak dapat kesempatan ini. Demikian barangkali, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, 3 pelajaran penting yang barangkali bisa kita ambil dari ayat tadi, Al-Furqan ayat 62, tentang bagaimana pergantian hari, perputaran waktu. Demikian, jika ada pertanyaan barangkali silakan ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab.